Mulai ya. Udah. Boleh, Oke. aman. Oke. Coba lagi, pembuka siapa? Aku. Pembukaan. Ya udah. Bahwa Ayo. kemerdekaan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Bonda. Di sini kelompok kami ingin mempresentasikan tentang load testing versus stress testing dan respon time testing. Nah, di sini next. Ada kelompok. Di sini ada saya sendiri, ya Firani, terus ada Daniel, terus ada Brian, ada Rico, dan ada teman saya Renata. Next. Nah, di sini kita akan membahas dulu bagaimana sih perbedaan antara pengujian beban, stres, dan kinerja. Nah, untuk perbedaan ini tuh ada perbedaan cakupan, tujuan, dan batas beban sendiri. Nah, untuk yang pengujian beban, cakupannya itu bagian dari pengujian dari kinerja. Dan tujuan dari pengujian beban ini itu untuk menilai performa aplikasi saat beban meningkat secara bertahap. Jadi, dia tuh diuji nih bebannya tuh waktu setelah ditambah-tambah terus ini kuat atau tidak. Nah, untuk batas beban sendiri pada pengujian ini itu mendekati ambang batas dari kerusakan sendiri. Nah, yang selanjutnya ada pengujian stres. Nah, di sini tuh cakupannya itu bagian dari pengujian kinerja sendiri. Nah, tujuan dari pengujian stres itu untuk menguji ketahanan aplikasi saat menerima beban ekstrim dan tiba-tiba. Jadi di sini tuh untuk menguji bagaimana sistem ini menanggapi kalau ada data yang tiba-tiba banyak dan tiba-tiba masuk. Jadi seberapa pekanya sistem untuk menahan data-data ini. Nah, untuk batas beban sendiri itu sama seperti pengujian beban, yaitu melebihi batas ambang kerusakan. Nah, yang terakhir ada pengujian kinerja. Di sini pengujian kinerja itu cakupannya itu mencakup pengujian beban dan stres. Jadi merupakan gabungan dari pengujian beban dan stres. Nah, tujuannya sendiri itu untuk mengamati perilaku aplikasi di bawah kondisi normal dan beban tinggi. Nah, apa sih batas bebannya? Nah, di bawah batas bebannya itu di bawah dan di atas ambang batas kerusakan. Next. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih pengujian ini. Nah, pengujian ini tuh bertujuan untuk mengevaluasi stabilisasi dan ketahanan sistem. Ini tuh juga termasuk dalam teknik pengujian non-fungsional. Jadi, metode ini tuh dimanfaatkan untuk model simulasi otomatis untuk menguji berbagai skenario dari hipotesis yang ada. Next, untuk next sendiri dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya yaitu stress testing atau pengujian stres. Nah, pengujian stres ini adalah jenis pengujian yang menentukan stabilitas dan ketahanan sistem. Nah, teknik pengujian ini itu menggunakan model simulasi yang dibuat secara otomatis yang memeriksa semua skenario hipotesis. Tujuan dari pengujian stres adalah untuk mengukur ketahanan perangkat lunak dan kemampuan penanganan kesalahannya dalam kondisi beban yang sangat berat dan memastikan bahwa perangkat lunak itu tidak mogok dalam situasi yang sulit. Pengujian ini bahkan menguji di luar titik operasi normal dan mengevaluasi cara kerja perangkat lunak dalam kondisi ekstrim. Dalam rekayasa perangkat lunak, pengujian stres juga dikenal sebagai penguatan daya tahan. Pengujian ini juga memeriksa apakah sistem menunjukkan manajemen kesalahan yang efektif dalam kondisi yang ekstrim. Next. Yang selanjutnya tentang performance testing atau pengujian kinerja. Pengujian kinerja adalah jenis pengujian untuk menentukan kecepatan komputer, jaringan, atau perangkat. Pengujian ini memeriksa kinerja komponen sistem dengan melewati berbagai parameter dalam berbagai skenario beban. Pengujian kinerja memiliki tujuan utama yaitu untuk mengidentifikasi dan menghilangkan hambatan kinerja dalam aplikasi perangkat lunak. Ini adalah bagian dari rekayasa kinerja dan juga dikenal sebagai pengujian kinerja. Dalam pengujian kinerja ini memiliki 3 fokus utama yaitu kecepatan, skalabilitas, dan stabilitas. Next. Pengujian kinerja versus pengujian beban versus pengujian stres. Next. Dalam pengujian kinerja superset pengujian beban dan stres. Sedangkan dalam pengujian beban, suatu bagian dari pengujian kinerja, pengujian stres juga suatu bagian dari pengujian kinerja.
Pengujian kinerja itu menetapkan patokan dan standar aplikasi, sedangkan pengujian beban itu menetapkan batas sistem, menetapkan SLA, dan menguji respons terhadap beban berat. Dan sedangkan pengujian stres itu menguji respons dan memulihkan beban yang ekstrim. Dengan tujuan dari pengujian kinerja yaitu menilai perilaku aplikasi dalam kondisi yang normal, sedangkan pengujian beban itu menghasilkan peningkatan beban pada aplikasi web merupakan tujuan utamanya. Dan yang terakhir yaitu tentang tujuan dari pengujian stres untuk memastikan server tahan beban tinggi. Dalam pengujian kinerja, menguji penggunaan sumber daya, ketersediaan, dan keandalan. Sedangkan dalam pengujian bebas itu atribut yang diperiksa dalam pengujian beban adalah kinerja puncak, kuantitas server, dan waktu responnya. Sedangkan dalam pengujian stres itu pengujian semacam ini memeriksa waktu respon, stabilitas, dan lain-lain. Pengujian kinerja, dalam pengujian kinerja ini batas beban itu berada di bawah dan di atas ambang batas kerusakan. Sedangkan dalam pengujian bebas beban, batas beban merupakan ambaruk batas kerusakan. Sedangkan dalam pengujian stres ini batas beban itu berada di atas ambang batas kerusakan. Contoh dari pengujian kinerja yaitu memeriksa penggunaan bersama koneksi HTTP dan waktu responnya. Contoh penggunaan pengujian beban yaitu menguji pengolahan kata dengan data besar, printer dengan data berat, dan server email dengan ribuan pengguna bersama. Contoh pengujian stres adalah mematikan dan menghidupkan kembali port-port jaringan besar atau secara kasual. Mengapa pengujian kinerja itu digunakan? Pengujian kinerja itu memvalidasi fungsi aplikasi, menyesuaikan kebutuhan bisnis, mengidentifikasi dan memperbaiki masalah kinerja, memastikan perangkat keras memadai, serta merencanakan kapasitas untuk permintaan mendatang. Sedangkan pengujian beban itu digunakan untuk menemukan bug yang sulit dideteksi, memastikan aplikasi mencapai kinerja yang diakui, menentukan kapasitas operasional, memeriksa kecukupan infrastruktur, serta mengukur jumlah penggunaan bersama dan skalabilitas aplikasi. Sedangkan penggunaan pengujian stres itu digunakan untuk memastikan sistem diuji dalam situasi kegagalan, data tersimpan sebelum crash, dan kegagalan tak terduga tidak membahayakan keamanan. Next. Selanjutnya adalah kapan menggunakan pengujian kinerja. Pengujian kinerja sendiri dilakukan untuk memastikan aplikasi atau server, database, dan jaringan itu dapat bekerja dengan baik di bawah beban penggunaan. Tes ini penting dilakukan sebelum rilis, setelah adanya perubahan besar atau saat ada potensi lonjakan traffic. Jika menggunakan metodologi waterfall, pengujian itu dilakukan setiap kali merilis versi baru dari produknya. Namun jika menggunakan pendekatan agile, itu pengujian dilakukan secara terus-menerus untuk menjaga performa di setiap iterasi pengembangan. Next. Selanjutnya itu kapan menggunakan pengujian load test. Pengujian load. Nah, load testing sendiri dilakukan untuk mengetahui seberapa banyak pengguna yang bisa ditangani sistem dalam kondisi normal. Pengujian ini membantu mengukur kestabilan dan responsivitas aplikasi saat diakses banyak pengguna, serta mengidentifikasi potensi bottleneck. Tes ini itu bisa difokuskan pada bagian tertentu seperti halaman beranda atau halaman checkout untuk melihat bagaimana beban dibangun dan ditangani oleh sistem. Dalam metodologi waterfall, pengujian dilakukan sebelum rilis besar, sedangkan pada pendekatan agile itu seperti yang tadi itu dilakukan secara rutin di setiap iterasinya. Next. Nah, selanjutnya ada kapan menggunakan stress testing. Pada stress testing digunakan sebelum peluncuran besar atau deployment
ada juga saat pengujian sistem atau saat testing phase atau QA, atau setelah ada perubahan besar dalam sistem. Sangat penting untuk melakukan pengujian secara rutin terhadap kapasitas ketahanan sistem. Hal ini juga membantu bersiap menghadapi lonjakan yang tidak terduga dan memberikan lebih banyak waktu dan sumber daya untuk memperbaiki kemacetan. Next. Nah, selanjutnya pada materi selanjutnya ada pengujian waktu respons. Yang pertama, apa sih pengertian pengujian waktu respon? Pengujian waktu respon itu mengukur waktu yang dibutuhkan dalam satu node sistem untuk merespon permintaan node lain. Ini adalah waktu yang dibutuhkan sistem untuk mencapai masukan tertentu hingga prosesnya selesai. Waktu respon dimulai ketika pengguna mengirim permintaan dan berakhir pada saat aplikasi menyatakan bahwa permintaan telah selesai. Bagaimana mengukur waktu respon? Untuk mengukur waktu respon dari suatu sistem aplikasi, yang pertama yang dilakukan adalah menggunakan fitur developer tools yang ada di browser, tepatnya pada tab network, dengan membuka halaman yang ingin diuji dan memperhatikan durasi waktu atau request hingga respon diterima. Kita dapat melihat beberapa lama sistem itu merespon permintaannya. Lalu mengukur waktu respon juga dapat dilakukan menggunakan tools seperti Postman, terutama untuk API, di mana waktu respon akan muncul otomatis setelah request dikirim. Untuk pengujian yang lebih banyak pengguna atau skenario beban yang lebih berat, dapat digunakan tools seperti Gmeter, Apache Benchmark, atau K6. Tools ini akan membantu mengukur rata-rata waktu respon untuk maksimum dan minimum, serta seberapa stabil sistem merespon ketika menerima banyak permintaan secara bersamaan. Hasil pengukuran ini sangat berguna untuk mengevaluasi performa dan kesiapan sistem yang ada untuk kedepannya. Next. Di sini saya akan menerangkan tentang metrik waktu respons. Metrik waktu respons yang pertama itu ada metrik respons rata-rata, di mana ini adalah waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk setiap adanya request bolak-balik. Ini mencakup waktu pemuatan HTML, CSS, XML, gambar, file JavaScript, dan yang lain-lain. Jika ada komponen yang lambat, itu dapat mempengaruhi pada rata-rata respon waktu itu. Selanjutnya ada waktu respons puncak, yang dimana ini adalah dapat membantu mengidentifikasi komponen yang berpotensi bermasalah. Misal permintaan yang tidak ditangani dengan baik dan benar, atau query basis data yang memperlambat waktu respons. Selanjutnya ada tingkat kesalahan, di mana ini adalah perhitungan matematis yang menunjukkan persentase permintaan bermasalah terhadap semua permintaan. Ini mencakup semua kode status HTTP yang menunjukkan kesalahan pada server, serta permintaan yang mengalami timeout. Tiga nilai penting dalam waktu respons. Pengujian waktu respons ini memiliki dua karakteristik yang penting. Yang pertama ada waktu respons rata-rata dan waktu respons maksimum. Waktu respons ini adalah menunjukkan berapa lama user harus menunggu agar permintaan mereka dapat dikabulkan. Seperti di sini ada waktu respons 0,1 detik adalah waktu respon yang paling diminati dan paling disukai oleh pengguna, di mana pengguna ini merasa bahwa aplikasi ini nggak ada gangguan dan dapat merespons secara instan. Lalu ada 1 detik, di mana ini adalah batas maksimum waktu respons yang dapat diterima. Pengguna mungkin mengalami sedikit penundaan dan merasa bahwa agak nge-lag atau ada gangguan, tetapi nggak sampai merasa terganggu banget. Selanjutnya ada 10 detik, di mana ini adalah batas maksimum, yang setelah itu waktu respons melampaui batas ini masih dapat diterima. Namun saat ini jika waktu respons melebihi dari 6 detik,
pengguna itu cenderung meninggalkan situs atau keluar dari aplikasi tersebut. Response time testing tools. Response time testing tool ini adalah alat bantu atau software yang digunakan untuk mengukur berapa cepat sebuah sistem atau aplikasi ini merespons permintaan dari penggunanya. Tujuan utamanya adalah untuk mengetahui apakah web ini atau aplikasi ini terlalu lambat, di bagian mana waktu tunggu paling lama, dan bagaimana performa aplikasi saat digunakan secara banyak orang secara bersamaan. Response time testing tools itu ada dua di contoh ini. Yang pertama ada Apache JMeter. Apache JMeter ini merupakan alat open source untuk pengujian beban yang dirancang untuk mengukur performa situs web. Alat ini juga digunakan dalam metodologi DevOps. Fitur-fitur pada alat ini adalah memungkinkan pengujian beban dan performa untuk berbagai jenis server, menyimpan rencana pengujian dalam format XML sehingga bisa dibuat dengan editor teks dan dapat digunakan untuk pengujian otomatis maupun fungsional pada aplikasi. Selanjutnya ada load runner dari Microfocus, merupakan alat yang digunakan untuk menguji beban yang paling sering digunakan, merupakan alternatif terbaik selain JMeter dengan antarmuka analisis yang user friendly, lengkap dengan grafik dan chart yang berwarna. Fitur-fitur pada alat ini adalah mendukung pengujian berkelanjutan atau continuous testing, bekerja secara efektif di berbagai lingkungan perusahaan, mampu menjalankan skrip multiprotokol, terintegrasi dengan berbagai tools seperti Visual Studio, Jenkins, Selenium, dan yang lain-lain. Sampai di sini saja presentasi dari kelompok kami. Sekian dari kami, terima kasih.